Bagaimanakah penyidikan terhadap kasus pembunuhan Siska Yovini? Kita akan ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Mina Pratima di sana. Mina, bagaimana perkembangan penyidikan kasus pembunuhan ini sampai dengan hari ini? Ya Ardi, Anggi dan pemirsa, pembunuhan dari Francisca Yofi memang menggemparkan banyak pihak karena dinilai sadis dan tidak berkemanusiaan. Dan untuk mengetahui bagaimana jelasnya penyelidikan lebih lanjut terhadap tersangka yang telah ditangkap oleh Polrestabes Bandung, di sini sudah ada bersama saya Kapolrestabes Bandung, Bapak Sutarno. Selamat petang, Bapak. Selamat petang, Mbak. Bapak, banyak beredar ini dikarenakan dendam, Pak. Sebenarnya bagaimana motif dari pembunuhan terhadap Siska, Pak? Oh ya, Mbak. Jadi pertama perlu saya sampaikan kepada pemirsa TV One dimanapun berada, bahwa sampai dengan saat ini tim kami, penyidik yang kami bentuk, masih terus bekerja untuk melakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap dua yang diduga pelaku itu secara mendalam. Dari keterangan yang mereka sampaikan kepada penyidik sampai saat ini masih belum berubah seperti apa yang pernah saya sampaikan, bahwa memang betul mereka berdua itu pada hari Senin sekitar jam waktu buka itu mereka pergi berdua sesampai di tempat kejadian, artinya di tempat korban, depan rumah korban. Mereka melihat ada sebuah mobilnya dia tidak tahu persis waktu itu, dalam keadaan berhenti, pintu terbuka, ada seorang perempuan turun dari mobil itu, sepertinya sedang akan membuka pagar. Kemudian salah satu yang duduk di belakang berinisial W itu memerintahkan kepada saudara A untuk berhenti. Kemudian dia turun menghampiri mobil itu dan pura-pura berkomunikasi dengan sang perempuan yang ternyata dia adalah korban nantinya. Dan kemudian si W ini mengambil tas yang berada di posisi dalam jok mobil supir itu. Ketika mengambil itu, si korban perempuan itu melihat, kemudian mengejar, dan si W langsung lari ke motor yang sudah memang siap bergerak. Naik situ, kemudian informasinya, pengakuan dia, si korban sempat mencekik saudara W dari belakang, tapi si W langsung tancap motor itu jalan ke arah bawah, dan katanya si perempuan itu terus merangkul yang akhirnya si W berusaha melepaskan rangkulan itu dengan mencabut golok, melakukan pembacokan ke arah belakang. Dia tidak melihat kenanya bagian apa. Kemudian setelah itu merasa terlepas, tapi si pengendara ini, si A, merasa kok berat gitu. Berat ini kenapa gitu. Tadinya mau dia berhenti, tapi si W marah. Kamu kalau berhenti nanti apa, kamu mati gitu kan. Setelah terus berjalan ke bawah, lama-kelamaan akhirnya motor mesinnya menjadi mati karena berat itu. Berhenti situ, ternyata begitu lihat di samping kirinya itu sudah perempuan terkapar situ dan rambutnya terlilit oleh gir. Kemudian si W turun memotong itu rambutnya, setelah terlepas motor dihidupkan langsung dia tancap lagi. Jadi sementara ini masih murni pencurian ya, Pak? Ya, sementara dengan keterangan yang disampaikan seperti itu, memang dia adalah bermaksud mencuri tas itu. Nah, hanya ketahuan oleh pemiliknya melakukan perlawanan. Nah, itulah yang sampai di situ yang bisa kita sampaikan. Tapi demikian kita masih terus melakukan pendalaman apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, kita hubungkan dengan saksi-saksi yang ada di sekitar situ. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, pemirsa, tersangka dari pelaku pembunuhan Siska berinisial A dan W ini telah menyerahkan diri pada hari Sabtu kemarin dan pada hari Minggu karena dua lokasi yang berbeda. A menyerahkan diri secara sukarela dari Polsek Sukajadi kemudian dibawa ke Polrestabes Bandung, sedangkan W ditangkap di daerah Cianjur perbatasan dengan Purwakarta pada pukul 11 siang hari Minggu kemarin. Demikian yang dapat kami kabarkan dari Bandung, Jawa Barat. Kembali bersama Ardi dan Anggi di studio. Mina, kami memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada Pak Kapolrestabes Bandung. Yang pertama, apakah polisi bisa menjelaskan apa motif dari salah seorang pelaku menyerahkan diri? Apa alasannya sampai dia menyerahkan diri?
Ya baik Anggi, tadi kami juga sempat berbincang dengan Bapak Kapolres A yang menyerahkan diri di Polsek Sukajadi dengan dibawa atau ditemani oleh keluarganya, mengatakan bahwa sejak kejadian pembunuhan dengan Francisca Yofi, ia merasa bersalah dan dihantui terus oleh bayang-bayang dari Francisca Yofi. Kemudian ia bertutur kepada keluarganya atau menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya, dan akhirnya keluarganya menyarankan agar ia menyerahkan diri langsung ke Polsek Sukajadi karena daerah itu merupakan daerah rumah tinggalnya dia, dan akhirnya dari Polsek Sukajadi ia dibawa langsung ke Polrestabes Bandung untuk menyerahkan diri. Demikian Anggi. Ya, Mina, apakah Anda melihat barang bukti sepeda motor bagaimana kondisinya? Apakah tadi kita melihat di gambar sedikit rusak, apakah itu dibakar atau seperti apa? Karena ini berkaitan dengan bisa menghilangkan barang bukti lain yang melekat pada sepeda motor itu. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, Anggi dan Ardi juga pemirsa, memang sepeda motor ini tadinya sempat rusak atau sempat terjatuh begitu. Namun untuk lebih pastinya, besok pihak kepolisian akan mengadakan rilis terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini. Demikian Anggi dan Ardi. Baik, Mina Pratima melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.